Oke, ini ada video yang harus kalian amati. Karena ini menyangkut tentang hak sesama. Tadi ada hak Allah dan hak manusia sesama. Nah, itu adalah kejadian atau sebuah bencana alam yang terjadi. Tadi ada yang di Sumatera, ada yang di Padang. Semua ujiannya itu berupa kebanjiran dan longsor. Itu kebanjirannya sangat besar, bahkan sampai rumah-rumah itu tenggelam. Setelah kejadian itu, yaitu sebagai tanggung jawab kita seorang Muslim, orang Islam. Ketika ada sesama manusia yang kena bencana, maka itu juga merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang Islam. Itu merupakan hak sesama manusia. Kita sebagai orang Islam harus terketuk ketika melihat berita-berita ada yang terkena bencana. Kalau memang kita mampu, kita bantu. Kalau kita mampu dari finansial, ekonomi, kita bantu dengan ekonomi. Kalau kita tidak mampu, kita bantu dengan tenaga. Itu sudah mudah. Untuk membantu, kita membantu pengen memberi uang, ngasih donasi, itu banyak yang
mendatangi atau ada lembaga-lembaga yang menampung donasi. Jadi kita datang ke lembaganya, bilang mau donasi, itu ada nggak yang membuka donasi untuk masyarakat yang terkena bencana. Kita tanyakan, kalau kita ingin berdonasi, donasi di situ. Sudah bisa, sudah gampang. Bahkan yang di Palestina saja kita bisa membantu dengan cara memberi donasi. Nah, zaman sekarang sudah mudah semua. Jadi tidak hanya dengan berdonasi doa, tapi donasi dengan uang kalau kita mampu. Jadi kalau kita tidak mampu, ya minimal dengan doa. Doa kebaikan, semoga yang terkena bencana itu sabar, dan ya bisa menerima keadaan, ikhlas. Kemudian ada landasan utama. Landasan utama itu menyangkut hadis. Hadis yaitu setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya ibu tidak mencatat, tapi ibu hafal. Hadisnya kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap manusia itu pemimpin. Ya, dan pemimpin itu akan dipertanyakan bagaimana kepemimpinannya. Di kita, kalau kita sebagai siswa, diri kita sebagai diri kita sendirilah. Diri kita sendiri itu sudah menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau kita sebagai seorang anak, kita melakukan tugas ya nurut kepada orang tua, itu juga tanggung jawab seorang anak. Anak itu juga kalau untuk melaksanakan tugasnya itu adalah sebuah kepemimpinan kita sendiri untuk melaksanakan tugas. Ya, jadi kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Bahkan ada zaman dulu ada sholawatnya. Sholawat mungkin di sini kalau yang suka sholawat itu tahu sholawatnya. Ada salat yang bunyinya kullukum ra'in ayya muslimun an mura'iyya fihi tus'alun ubba imri'in anhu khaimun wa qalilum ma aminun. Nah, itu sholawat zaman dulu itu banyak sholawat yang bagus artinya. Semua manusia itu pemimpin. Kullukum ra'in ayya muslimun. Wahai manusia, kalian semua adalah pemimpin. An ra'iyatihi anhu sa'ilun, anhu mas'ulun. Dan dari semua kepemimpinan itu kalian akan dipertanyakan. Rubba imri'in anhu ha'inun. Zaman sekarang kebanyakan manusia itu berkhianat ketika diberi amanah. Wa qalilum ma fihi aminun, dan sedikit orang yang mengemban amanahnya. Jadi zaman sekarang dalam pemerintahan lebih banyak yang korupsi dibanding yang amanah. Nah, itu panjang dan emang bagus semua artinya. Kalau kalian belum tahu, kalian coba cari sholawat itu juga bisa untuk memotivasi kita agar kita menjadi seorang pemimpin yang amanah. Kemudian kaitan antara tanggung jawab dan amanah itu apa? Itu ada kaitannya. Ya, tanggung jawab adalah wujud nyata dari menjaga amanah tersebut. Kayak tadi, ketika ada sebuah amanah, maka itu adalah tanggung jawab kita untuk melaksanakannya. Kalau ternyata kita tidak melaksanakan tanggung jawab, tandanya kita tidak amanah. Wa huwa kha'inun, orang yang berkhianat. Ya, ketika dikasih amanah tidak dilaksanakan, berarti orang yang berkhianat. Wujud nyata. Nah, ketika kita melaksanakan, berarti itu wujud nyata kita untuk melaksanakan amanah.
Kalau memang amannya sudah dilaksanakan dengan baik, berarti tanggung jawab kita sudah kita laksanakan dengan baik, sudah menjadi amanah. Ada keluarga, di sini ada suratnya, ya ada surat At-Tahrim ayat 6. Coba di sini ada yang membacakan. Kalau bisa dengan murotal, boleh dengan murotal. Zilan. Ayo Zilan. Sampaikan aja nggak apa-apa. Baca biasa aja nggak apa-apa. Itu surat At-Tahrim ayat 6. Ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Harus paham, kita adalah tadi pemimpin. Pemimpin harus bisa menjaga diri sendiri. Ku anfusakum. Ku anfusakum, awalnya itu anfusakum dulu. Sebelum kalian menjaga keluarga kalian, kalian harus bisa menjaga diri kalian sendiri. Baru bisa menjaga keluarga kalian. Ku anfusakum. Jagalah dirimu atau jauhkan dirimu wa ahlikum dan keluargamu naro dari neraka, dari api neraka. Bagaimana caranya kita menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita? Ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi anak. Dan itu semua ada tugas masing-masing. Dan tugasnya itu adalah sebuah amanah. Kalau bisa melaksanakannya, berarti kalian bisa sudah bertanggung jawab menjaga amanah. Di dalam neraka itu banyak malaikat yang keras, malaikat yang kasar. Dosanya kemudian di akhirat, jadi tidak ada rasa belas kasihan. Kalau memang orang tersebut patut dihukum, jadi tidak bisa dinego. Jangan memikirkan untuk menegosiasi dengan malaikat, tapi dari hidup kita sudah mulai dari surah At-Tahrim, yaitu pertama perintah untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Tadi sudah dijelaskan tugas kita untuk melaksanakan ibadah kita dan juga memerintahkan keluarga kita. Wali perbuatan buruk adalah bentuk ketaatan dan rasa cinta kepada Sang Pencipta. Itu karena Allah memerintahkan kita untuk beribadah, maka itu sudah menjadi tugas kita. Merasa ini tugas kita. Dan kalau kita melaksanakan tugas Allah, berarti Allah akan senangnya. Ini ada gambaran keluarga. Ini keluarga yang sakinah, kelihatan keluarga yang bahagia, itu keinginan semua manusia. Jadi kalau memang ada. Kemudian yang ini tadi ku anfusakum. Itu tugas kita adalah beribadah untuk menjauhkan kita dari api neraka. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Ini ada surat An-Nisa ayat 36. Coba laki-laki ada yang membacakan? Laki-laki ada yang membacakan? Andika bacakan surat At-Tahrim, surat An-Nisa ayat 36. Yang agar ibu tahu.
yaitu suratnya, surat An-Nisa ayat 36. Jadi di sini kalian sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya, dengan tajwid, dengan tartil dan dengan fasih, tahu makhrajnya seperti apa. Serta hamba sahaya yang kamu miliki, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Nah, itu tentang surat An-Nisa ayat 36, dan isi kandungannya adalah yang pertama, siapa yang berhak menerima kebaikan kita. Tadi surat An-Nisa menjelaskan siapa yang berhak menerima kebaikan kita. Jika kita mampu untuk membantu, kita utamakan orang tua dulu. Orang tua dulu kita berkarib atau saudara dekat. Tua dan saudara itu anak yatim, kita cari anak yatim dulu, kita bantu. Jika anak yatim terdekat kita sudah kita bantu, baru kita bisa membantu orang lain rumah kita dulu. Jadi tetangga. Nah, tetangga itu termasuk orang yang ya, gambaran kalau ternyata ada daerah mungkin itu daerah kita sedang terkena bencana, tapi kita masih baik-baik saja, maka kita punya tanggung jawab untuk membantu sekeliling kita. Ini misal ada terkena bencana, ya bencana banjir atau longsor, jadi itu tanggung jawab kita untuk membantu mereka. Kemudian saya gotong royong juga itu sebagai tugas kita. Karena kewajiban seorang Islam adalah bersosialisasi dengan cara itu saling membantu, saling gotong royong. Kalau dalam desa kita atau daerah kita mana ya, urgensi itu kepentingannya, kepentingan menjaga amanah. Yang pertama, amanah kepada orang lain. Bagaimana sih kita harus menjaga amanah dari orang lain? Yaitu yang pertama, menjaga rahasia orang lain dan menjaga titipan orang lain. Itu yang terkena bencana. Seperti tadi, kalau ada yang terkena bencana, kita harus membantu. Nah, integritas adalah sesuatu kebaikan yang harus kita miliki, ya, yaitu bersikap jujur dalam bekerja dan berorganisasi dalam masyarakat. Harus jujur. Kalau dikasih amanah harus jujur. Ada dampak kelalaiannya. Kalau kita lalai dengan tugas kita, itu ada dampaknya, yaitu munculnya ketidakharmonisan keluarga, konflik sosial, dan hilangnya kepercayaan.